Bima segera berbalik dan melihat orang itu. Ternyata orang itu adalah Aira. Aira langsung memeluk Bima erat sambil tersenyum. Bima yang merasa begitu khawatir, langsung memegang lengan Aira dengan sangat erat. "Kamu kemana saja, Aira? Kenapa kamu pergi tanpa memberitahuku? Ini negeri orang. Kalau kamu hilang atau sesuatu yang buruk terjadi padamu, bagaimana? Apakah kamu tidak memikirkan semua itu?" Aira hanya terdiam sambil menatap Bima dengan wajahnya yang memerah. Bima kembali berkata, "Apakah kamu tidak memikirkan aku yang sangat mengkhawatirkanmu, Aira?" Aira yang merasa bersalah tidak tahu harus berkata apa. Bima kemudian memeluknya erat sambil memejamkan matanya. "Tolong jangan lakukan itu lagi, Aira. Kamu tidak tahu betapa khawatirnya aku. Aku sangat takut sesuatu terjadi padamu." Aira mengangguk sambil menangis dalam pelukan Bima. "Maafkan aku, sayang, karena aku tidak memikirkan itu semua." Bima melepaskan pelukannya dan mengangguk menatap Aira lalu membelainya. "Aku sangat mencintaimu, sayang. Aku sangat takut kehilangan dirimu." Aira kembali memeluk Bima erat sambil terus menangis. Semua orang yang berada di sekitar mereka ikut terharu menyaksikan kekuatan cinta mereka. Bima kemudian mengajak Aira kembali ke kamar mereka. Bima terus memeluk Aira seakan begitu takut kehilangannya. Aira kini mengerti betapa Bima sangat menyayangi dan mencintainya. Aira pun berjanji dalam hati bahwa dia tidak akan pernah membuat Bima khawatir lagi. Dia tidak akan pernah membuat Bima kecewa. Apa yang terjadi hari itu tidak Bima ceritakan pada Hilmi, karena Bima tidak ingin adiknya merasa khawatir dengan keadaan mereka. Keesokan harinya, saat Aira baru saja selesai mandi, dia terlihat heran melihat Bima mengemas pakaiannya. "Sayang, kamu mau kemana? Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu mengemas semua pakaianmu?" Dengan santai Bima berkata sambil memasukkan pakaiannya ke dalam koper. "Aku mau pergi." Aira sangat terkejut mendengar perkataan Bima. "Pergi?" Masih memasukkan pakaiannya ke dalam koper, Bima kembali meyakinkan Aira. "Iya, aku mau pergi. Lagi pula, untuk apa aku di sini?" Aira merasa sangat bersalah atas kejadian kemarin karena telah membuat Bima sangat khawatir. Aira langsung memeluk Bima. "Sayang, aku kan sudah minta maaf. Aku juga sudah berjanji tidak akan melakukan itu lagi." Bima hanya membiarkan Aira memeluknya tanpa menyentuhnya. "Pokoknya aku harus pergi," kata Bima. Aira semakin mendekap tubuh Bima. Aira yang hanya mengenakan handuk membuat Bima lalu berkata, "Hati-hati handukmu nanti jatuh. Ayo, lepaskan aku." Aira menangis. "Tidak, aku tidak akan melepaskanmu." Bima sendirilah yang akhirnya melepaskan pelukan Aira dengan sedikit memaksa. Setelah itu Bima mengambil barang miliknya di atas meja rias. Di saat itu Aira mengambil kesempatan mengeluarkan semua pakaian Bima dari kopernya. "Apa yang kamu lakukan?" tanya Bima. "Aku tidak akan membiarkanmu pergi."
jawab Aira. Bima kembali berkata, aku harus pergi sekarang. Ayo, masukkan kembali pakaian itu ke dalam koper. Aira tidak menghiraukan perkataan Bima. Tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku tahu aku telah melakukan kesalahan, tetapi tidak begini cara menyelesaikannya, jawab Aira. Bima lalu mendekatinya. Jika kita tidak pergi sekarang, kita akan ketinggalan pesawat. Sekarang, ayo kemas semua barang-barang kita. Jika tidak, kita tidak akan kembali ke Indonesia hari ini. Aira menatap Bima heran. Kita? Bima mengangguk. Iya, kita. Aira masih terlihat bingung. Jadi, kamu... Bima mendekatinya dan menatapnya mesra. Memangnya apa yang kamu pikirkan, sayang? Aira langsung memeluk Bima. Aku pikir kamu marah padaku dan ingin meninggalkan aku, jawab Aira. Bima tersenyum membelai rambut Aira. Tentu saja tidak, sayang. Aku tidak mungkin meninggalkanmu. Sekarang, ayo kita kemas barang-barang kita dan bersiap-siap ke bandara. Aira melepaskan pelukannya dan tersenyum terharu menatap Bima. Aku benar-benar sangat takut kamu marah dan meninggalkan aku, sayang. Berjanjilah padaku bahwa kamu tidak akan pernah meninggalkan aku, meskipun aku melakukan kesalahan. Beri aku maaf untuk memperbaiki kesalahanku. Bima menghapus air mata Aira. Apa yang kamu katakan, sayang? Seberat apapun masalah rumah tangga kita akan selalu bersama, saling menjaga dan saling mencintai, sampai maut memisahkan kita dan mempertemukan kita kembali di surga. Aira tersenyum menangis karena begitu terharu. Berhentilah menangis, sayang. Nanti air matamu habis. Aira tersenyum memeluk Bima. Bima mengecup kening Aira lalu berkata, maafkan aku, sayang. Aku tidak bermaksud mengerjaimu. Setelah acara peluk-memeluk selesai, Bima dan Aira bersama-sama membereskan barang-barang mereka. Setelah itu mereka pergi ke bandara. Sementara Hilmi yang sedang berada di kantornya terus tersenyum. Entah apa yang sedang dia pikirkan. Sesekali Hilmi terlihat menulis di sebuah kertas, lalu memainkan handphonenya. Bos, kata salah satu karyawan Hilmi. Namun tak didengar oleh Hilmi, karena jiwa Hilmi sekarang tak bersama raganya. Jiwanya melayang jauh mencari keberadaan Lisa, gadis yang telah membuatnya tak bisa tidur siang dan malam. Bos, kata karyawan itu lagi dengan suara lantang, membuat Hilmi terkejut. Oh, iya, kata Hilmi kaget. Maaf Pak Bos, saya tidak bermaksud mengagetkan Pak Bos. Hilmi terlihat salah tingkah lalu tersenyum. Oh, iya tidak apa-apa. Katakan, ada apa? Karyawan itu kemudian berkata, begini Pak Bos, di luar ada anak Pak Sugeng ingin bertemu dengan Pak Bos. Mendengar perkataan karyawannya itu, Hilmi langsung berdiri. Dia tersenyum dan langsung berkata, benarkah? Sekarang dia ada di mana? Karyawannya kembali berkata, dia ada di luar, Pak. Hilmi yang merasa sangat bahagia
memerintahkan karyawannya itu untuk mempersilahkan Lisa menemuinya. Kalau begitu, keluar dan suruh dia masuk. Karyawan itu mengangguk. Baik Pak Bos. Setelah kepergian karyawannya, Hilmi tampak sedang merapikan pakaian dan rambutnya. Tidak lama kemudian Lisa berdiri tak jauh darinya. "Hai," kata Lisa menyapa Hilmi. Hilmi berusaha terlihat biasa saja. "Hai juga. Tumben kamu kesini seorang diri. Di mana ayahmu?" Lisa menyerahkan sebuah berkas pada Hilmi. "Aku datang kemari hanya untuk menyerahkan berkas ini padamu. Hari ini, ayahku ada pertemuan di luar. Jadi dia tidak bisa langsung menemuimu." Hilmi mengangguk dan hendak meraih berkas itu dari tangan Lisa. Namun sebelum itu Hilmi lagi-lagi menggoda Lisa. "Oh ya, benarkah?" Lisa menatapnya tajam. "Apa maksud pertanyaanmu itu?" Hilmi lalu berkata, "Tidak ada, aku hanya sedang berpikir. Kamu datang kemari karena rindu padaku." Hilmi berhasil membuat Lisa kesal. "Maaf ya, aku tidak punya waktu untuk merindukanmu. Jadi tolong jangan terlalu percaya diri." Hilmi tersenyum lalu kembali ingin mengambil berkas yang ada di tangan Lisa. Namun ketika Hilmi meraih berkas itu, dia dengan sengaja menyentuh sedikit jari jemari Lisa. Tentu saja perbuatan Hilmi itu membuat Lisa terkejut, namun tersenyum lalu tertunduk. Setelah mengambil berkas itu, Hilmi kemudian meminta Lisa untuk duduk. "Oh ya, silakan duduk." Lisa berkata, "Maaf, aku tidak bisa berlama-lama di sini. Aku harus segera kembali ke kantor." Saat Lisa hendak melangkah pergi, Hilmi berkata, "Lisa, tunggu. Aku minta maaf jika sikap dan perkataanku tadi membuatmu marah. Tolong duduklah sebentar." Lisa berpaling, menyembunyikan wajahnya. Diam-diam Lisa tersenyum. "Berikan aku satu alasan agar aku mau memenuhi permintaanmu," kata Lisa. Hilmi terlihat bingung harus berkata apa. "Baiklah, karena kamu tidak punya alasan untuk mencegahku, aku akan pergi sekarang. Dan satu lagi, aku..." Perkataan Lisa belum selesai. Hilmi dengan cepat berkata, "Tunggu Lisa, aku... Sebenarnya sejak bertemu denganmu, aku tidak tahu apa yang terjadi dengan diriku. Aku sering mengalami hal-hal yang aneh, padahal aku belum pernah mengalami hal ini." Lisa tampak bingung dengan perkataan Hilmi. "Apa maksudmu?" Hilmi mempersilahkan Lisa untuk duduk. "Duduklah dulu, baru aku akan menceritakan padamu." Lisa pun akhirnya duduk di kursi tepat di hadapan meja kerja Hilmi. Hilmi pun duduk di kursinya, menatap Lisa. "Begini Lisa, aku tidak tahu apa yang Tuhan rencanakan padaku. Kakakku Bima selalu memintaku untuk segera menikah. Di saat seperti itu, aku mulai merasa resah. Bagaimana mungkin aku menikah jika aku tidak memiliki kekasih?"